Swastiastu. Om Awinamastu Namasidam. Yang saya hormati Dewan Juri dan segenap panitia Lomba Arjuna Digital yang keempat tahun 2021. Yang saya cintai seluruh peserta Lomba Arjuna Digital dan seluruh umat sedharma. Perkenalkan, nama saya Nika Dewinarti. Saya sedang menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tempat Siring atau yang lebih dikenal dengan sebutan TAPSU. Pada hari yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan sedikit ulasan tentang Trihitakarna. Trihitakarna itu merupakan suatu konsep atau ajaran dalam agama Hindu yang dimana selalu menitikberatkan bagaimana sesama manusia atau makhluk lainnya bisa hidup rukun dan damai. Trihitakarna itu bisa diartikan secara leksikal, yaitu 3 penyebab kesejahteraan. Yang mana Tri yang artinya 3, Hita yang artinya sejahtera, dan Karana yang artinya penyebab. Trihitakarna itu bagian-bagiannya, yang pertama parayangan, yang kedua pawongan, yang ketiga palemahan. Konsep Trihitakarna itu muncul berkaitan dengan keberadaan desa adat di Bali. Hal ini disebabkan oleh terwujudnya suatu desa adat di Bali yang bukan saja merupakan persekutuan daerah dan juga bukan merupakan persekutuan bersama atas kepentingan bersama, namun juga merupakan persekutuan bersama dalam kepercayaan memuja Tuhan. Jadi, dengan kata lain, ciri khas desa adat di Bali itu harus memiliki unsur-unsur. Yang pertama, unsur wilayah. Yang kedua, orang-orang atau masyarakat yang menempati suatu wilayah. Yang ketiga, tempat suci untuk memuja Tuhan. Di sini saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari Trihitakarna, yaitu yang pertama, parayangan. Parayangan berasal dari kata yang artinya Tuhan. Parayangan berarti ketuhanan atau hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dalam rangka memuja ide Sang Hyang Widi Wasa. Dalam arti sempitnya, parayangan juga berarti tempat suci untuk memuja Tuhan. Menurut tinjauan Dharma Susilanya, manusia menyembah dan berbakti kepada ide Sang Hyang Widi Wasa itu muncul dari sifat-sifat parama yang dimilikinya. Rasa sujud dan bakti kepada beliau itu timbul dari hati nurani manusia. Oleh karena itu, ide Sang Hyang Widi Wasa Maha Ada, Maha Kuasa, Maha Pengasih, yang melimpahkan kasih dan bijaksana kepada umatnya. Kita sebagai manusia yang beragama, yang bernaung di bawah perlindungannya, itu sangat berhutang budi lahir batinnya kepada beliau. Hutang budi tersebut tidak akan bisa dibalas oleh apapun. Satu-satunya dharma atau susila yang dapat kita sajikan kepada beliau itu dengan cara mengaturkan suksemaning idap kepada beliau. Contoh implementasi rasa syukur kita kepada beliau itu dengan cara yang pertama mengaturkan niatnya, yang kedua berziarah atau berkunjung ke tempat-tempat suci atau dalam bahasa Bali disebut Matirtayatra. Yang ketiga yaitu mempelajari dengan sungguh-sungguh dan dengan teliti ajaran-ajaran keagamaan dan kerohanian. Yang kedua itu adalah pawongan. Pawongan berasal dari kata wong yang artinya orang. Dalam arti sempitnya, pawongan juga berarti sekelompok manusia yang bermasyarakat yang tinggal di suatu daerah tertentu. Pada mulanya, Tuhan menciptakan lebih dulu buana atau alam, maka muncullah palemahan. Lalu beliau menciptakan masyarakat atau manusia dan makhluk lainnya. Setelah manusia berkembang dan menghimpun diri dalam kehidupan masyarakat, dan mendiami suatu wilayah, barulah
muncul masyarakat yang disebut Pawongan. Selain menjelaskan hubungan antara Atman dengan para Atman atau antara manusia dengan Tuhan, kita sebagai makhluk sosial juga harus membina hubungan dengan sesama manusia. Hendaknya dapat menciptakan suasana yang harmonis, tentram, damai, dan saling membantu sama yang lain dengan penuh cinta kasih. Kasih merupakan dasar dari kebajikan. Kasih muncul dari dalam kalbu yang merupakan alam Parama Atman atau yang disebut dengan Lama Ananda atau kebahagiaan. Yang ketiga adalah palemahan. Palemahan berasal dari kata lemah yang artinya tanah. Palemahan juga berarti wana atau alam. Dalam arti sempitnya, palemahan juga berarti wilayah suatu permukiman atau tempat tinggal. Manusia hidup di dunia ini atau di bumi ini itu memerlukan ketentraman, keharmonisan, kebahagiaan lahir batin. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tidak bisa hidup tanpa alam semesta atau Buana Agung. Manusia hidup di alam dan hasil dari alam. Hal inilah yang melandasi terjadinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Untuk menjaga keharmonisan tersebut atau keseimbangan tersebut, umat Hindu melaksanakan upacara Tumpak Uyi atau yang lebih dikenal dengan Tumpak Kandang, yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan binatang-binatang, dan juga melakukan upacara Tumpak Wariga atau Tumpak Rubuh yang bertujuan untuk menjaga kelestarian tumbuh-tumbuhan. Demikianlah penjelasan mengenai pembagianan Trihitakarna ini. Arti penting ajaran ini merupakan ajaran agama Hindu yang bersifat universal. Pada ajaran Trihitakarna ini, kita ditekankan agar tetap menjaga keharmonisan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan alam semesta, dan manusia sesama manusia. Arah dan sasaran ajaran Trihitakarna ini yaitu untuk mencapai Mokrastan Jagat Hita Ya Caiti Dharma, yaitu kebahagiaan lahir batin dengan keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir agama Hindu, yaitu bersatunya Atman dengan Parama Atman. Implementasi ajaran Trihitakarna dalam kehidupan rumah tangga. Berbicara kebahagiaan atau mengenai Trihitakarna, itu tidak bisa dipisahkan antara Pawongan, Parayangan, dan Palemahan, karena ketiga ajaran tersebut saling keterkaitan, yang mana implementasi ketiga ajaran tersebut menentukan kebahagiaan manusia dengan alam semesta. Implementasi sesungguhnya ajaran Trihitakarna itu bisa diterapkan di mana dan kapan saja, dan idealnya di setiap aspek kehidupan. Manusia bisa menerapkan dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi ajaran Trihitakarna dapat diterapkan di mana dan kapan saja, dan idealnya di setiap aspek kehidupan. Manusia dapat mempraktekkan dan menerapkan ajaran Trihitakarna ini yang sangat syarat dengan ajaran Trihitakarna, seperti menghargai antara manusia dan alam semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup bahagia, kesejahteraan, dan damai. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu mencari kebahagiaan dan selalu mengharapkan agar dapat hidup tentram dan damai, baik sesama manusia. Hubungan tersebut terjalin secara tidak sengaja atau secara mengalir, terutama dengan manusia. Namun ada juga yang tidak memperdulikan hal tersebut dan cenderung melupakan hakikatnya sebagai manusia sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dalam kehidupan manusia, segala sesuatu berawal dari diri sendiri dan berlanjut
pada keluarga. Di keluarga, mereka akan diajarkan dan diberi pengarahan atau pengetahuan tentang nilai-nilai ketuhanan dan etika oleh orang tua. Begitu pula halnya dengan pelajaran Trihitakarna. Secara sadar maupun tidak sadar, hal tersebut atau nilai-nilai ajaran tersebut sudah ditanamkan oleh orang tua melalui praktik yang dilakukan oleh anak-anaknya. Seperti membantu saiban. Memang halnya nampak sepele, namun jika kita mampu mengkaji lebih dalam sesungguhnya, hal ini mengandung nilai pendidikan yang sangat tinggi. Meskipun orang tua kebanyakan tidak mampu menjelaskan secara logika dan benar-benar makna dari tindakan tersebut. Selain hal tersebut di atas, masih banyak hal terkait implementasi Trihitakarna yang dapat dilakukan dalam kehidupan keluarga, seperti membantu ketika hendak melakukan kegiatan seperti membuka lahan perkebunan yang baru. Hal ini jika dikaji tidak hanya penghormatan kepada alam, namun juga penghormatan kepada Tuhan melalui tindakan yang secara kasat mata meminta izin beliau untuk memakai alam tersebut untuk kepentingan manusia. Interaksi antara manusia dengan alam dan Tuhan yang nampak pada kegiatan tersebut hampir tidak pernah diperbincangkan oleh manusia dan menganggap hal tersebut sebagai hal yang biasa. Namun demikianlah umat Hindu mengimani ajaran Trihitakarna yang mana implementasinya sendiri terkadang dilakukan secara tidak sengaja namun mengenai sasaran. Mengenai hubungan manusia dengan sesama manusia, ajaran Trihitakarna nampak pada upacara Manusayatnya, misalnya upacara otonan. Upacara otonan dilakukan untuk memperingati hari kelahiran kita dan bersyukur kepada Tuhan karena telah dilahirkan. Ajaran Trihitakarna tidak bisa diterapkan dalam satu bidang saja, seperti contoh di atas. Demikian mulianya hubungan yang diajarkan Trihitakarna pada manusia yang selalu menekankan bahwa kepada manusia agar selalu ingat bahwa kita di dunia ini tidak hidup sendiri. Ada tetangga yang bisa kita bantu atau butuh bantuan, dan juga alam semesta yang memberi kita kehidupan. Demikianlah contoh yang dapat diuraikan, selain masih banyak lagi contoh yang berkaitan mengenai hal tersebut yang mana bisa dimulai dengan lingkungan keluarga. Sebab dalam keluarga banyak memberi edukasi yang tinggi tentang nilai-nilai serta konsep ketuhanan. Demikian sedikit ulasan yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan agar tercipta suatu keadaan yang harmonis, bahagia, dan damai. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.